Fotonya saya simpan. Asal ada polisi menilang, mau saya tunjukkan. Karena saya siap-siap kan. Jadi nanti kalau disempitnya tunjukkan. Sampai sekarang belum pernah. Itu pula. Dulu selalu kena tilang. Di depan mall SKA itu, karena mau cepat ceramah, membelok saya. Begitu belok, prit. Bayar di sini atau pengadilan? Pengadilan Pak. Bawalah saya ke pengadilan Jalan Melati. 70.000 di sidang. Ngantri dari jam 7 pagi sampai jam 11. Sidang 70.000. Ingat betul saya, berkesan. Pokoknya di mana letak keluar duit ingat gitu. Begitulah sejarah bagaimana cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada orang menelpon saya. Assalamualaikum, kata dia. Saya jawab, waalaikumsalam. Ustadz Somad ini mau menyerahkan SK, surat keputusan. SK apa? SK Ustadz menjadi komisi fatwa. Ini komisi yang paling hebat karena bisa menghalalkan semua yang haram. Komisi fatwa halal. Saya tanya, yang ngasih SK itu siapa? Profesor Dr. Ilyas Gusti. Padahal saya tak pernah jumpa dengan beliau. Rupanya beliau kalau menilai orang tak perlu jumpa, cukup dengar nama saja. Asal dia percaya, dipercayakanlah saya menjadi komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan. Dulu kalau Dr. Mustafa Umar pergi ke Malaysia, saya menggantikan beliau di Masjid An-Nur. Suatu subuh saya menggantikan beliau. Judul ceramahnya Bahaya Zolim. Saya pun ceramahlah. Siapa saja yang zolim, maka nanti di akhirat dia akan membayar kezalimannya. Kalau kita zolim sebagai kepala desa, satu desa akan menuntut. Kalau kita zolim satu kecamatan, camat akan dituntut. Kalau kita zolim sebagai bupati, satu kabupaten akan menuntut. Selesai ceramah, datang Bapak pegawai PU. Ustadz Somad tadi nyebut bupati. Iya, ada tadi bupati tersinggung, langsung pulang. Saya bilang, saya mana kenal, saya baru pulang. Mana tahu saya mana bupati, mana camat. Makanya Ustadz ceramah akan datang, hati-hati, kata dia. Iyalah, sesudah itu tak ada tersinggung bupati. Tak lama sesudah itu masuklah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati, kata. Nah, ini yang dia tersinggung. Saya udah pucat juga udah. Waktu itu belum viral lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati. Ya Pak. Saya udah siap-siap nih kalau ditanyanya. Ada apa Pak? Bisa Ustadz kami bawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, kata. Oh, bisa lah, saya bilang. Itulah awal saya ceramah di Rokan Hulu sampailah tahun 2016. 6 tahun saya ceramah bolak-balik ke Pasir Pangarayan sampai 2016. Yang membawa saya Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MS. Nah, ini lagi. Kami tak ada janji mau jumpa malam ini. Aku tak pernah mencarimu, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Tengok, langsung keluar air putih. Kemudian hadir pula bersama kita Bapak Kapolsek. Kapolsek K itu kepala, Pol itu polisi, Sek itu artinya sektor, bukan hubungan kelamin. Kalau kecamatan Kapolsek, di atas itu Kapolres, di atas itu Kapolda, di atas itu Kapolri. Saya belakang-belakangan nih baru tahu. Dulu asal nampak saya pakai baju coklat polisi. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Alhamdulillah keempat-empat tuh sudah pernah berfoto sama saya. Fotonya saya simpan. Asal ada polisi menilang, mau saya tunjukkan. Karena saya siap-siap kan. Jadi nanti kalau disempitnya tunjukkan. Sampai sekarang belum pernah. Itu pula. Dulu selalu kena tilang. Di depan mall SKA itu, karena mau cepat ceramah, membelok saya. Begitu belok, prit. Bayar di sini atau pengadilan? Pengadilan Pak. Bawalah saya ke pengadilan Jalan Melati. 70.000 di sidang. Ngantri dari jam 7 pagi sampai jam 11. Sidang 70.000. Ingat betul saya, berkesan. Pokoknya di mana letak keluar duit ingat gitu.
Alhamdulillah malam ini berjumpa cek-cek puan-puan tuan-tuan hadirin hadirat. Saya sudah menulis Masjid Ikhlas ini, tak ingat berapa bulan yang lalu, tapi ada ditulis itu Masjid Ikhlas Omar. Nama Masjid Ikhlas, dia kontak janjinya Omar. Saya kalau sudah berjanji tak pernah saya hapus, tak pernah saya buang. Kalau sudah saya janji situ, siapapun mau robahnya tak bisa robah. Tapi saya tak pernah menelpon masjid, tak pernah masjid itu saya telepon. Saya janji apa tidak? Saya diam aja. Kalau dia tak menelpon, berarti saya istirahat. Maka saya tak telepon Masjid Ikhlas, saya diam aja. Semalam baru tanya, Ustaz jadi tak menjadi? Jadi kata saya. Kapan? Besok malam. Nah, maksud saya, maunya panitia itu, wah ini terlalu mepet Pak Ustaz, kalau gitu kita batal aja lah. Oke lah Ustaz, besok malam Masjid Ikhlas. Yalah, bayangan saya paling luas sok. Nah, persiapannya cepat betul. Rupanya melimpah ruah, Masya Allah. Nah, jadi kalau ada mau mengeluarkan kotak infak, inilah masanya. Keluarkanlah. Nah, mana? Keluar aja sini. Jadi Bapak Ibu, dulu itu tidak ada kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Tak ada tahun 1900 sekian, tak ada. Karena orang Arab ini tak tahu membuat kalender. Kebetulan waktu itu banjir, disebut Amul Faydan, tahun banjir. Kebetulan tahun itu meninggal pakcik Nabi, meninggal pula istri Nabi, maka tahun duka cita. Bahasa Arabnya duka cita Amul Husni, tahun duka cita. Jadi kalau ada kawan kita namanya Husni, itu duka cita. Bukan Husni, kalau Husni baik. Husni Zain duka cita. Husni baik. Yang belum marah Pak Husni ke saya nanti. Kalau kebetulan tahun itu datang tentara, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil artinya gajah, maka disebut tahun itu tahun gajah. Kita pun di bumi Melayu ini dulu begitu, nenek moyang kita. Saya dulu kuliah di IAIN Susko tahun 1996, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Di kelas itu ada satu kawan saya, kalau kenalan dia maju ke depan, nama saya Fulan, lahir 1976. Lama-lama saya penasaran, saya tanya, kamu kenapa nyebut lahir saja? Kenapa tak tahu tanggalnya? Emak saya tak menulis gitu. Jadi tak ditulis tanggal sama bulan, asal lahir, habis itu lahir. Jadi dari mana tahu 1976? Waktu saya tanya emak saya, kapan saya lahir mak? Waktu engkau lahir, pokok kelapa dipasambar petir. Mengaitkan tahun dengan momen itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Ditanyanya lah anak kampung situ, siapa yang tahunnya sama waktu kelapa disambal petir? Dapatnya satu. Tahun berapa? 1976. Itulah tahun. Jadi menyambut tahun baru hijrah, maka itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena zaman Nabi 10 tahun di Madinah tak ada kalender. Pindah ke zaman Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Tak juga ada kalender. Zaman Umar bin Khattab barulah muncul surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat. Wahai Khalifah Umar, kami malu setiap datang surat tak ada kalendernya. Berkumpullah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Kira-kira kalender Islam ini kita mulai kapan? Itu 17 tahun sesudah pindah ke Madinah. Artinya apa? 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah, 13 tambah 17 sama dengan 30 tahun tak punya kalender setelah turunnya wahyu. Bermusyawarah. Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Umar bin Khattab ini orangnya santun. Tidak mentang-mentang khalifah main tunjuk aja. Maka dia tanya, sahabat-sahabat, kita musyawarah nih, kapan kalender Islam dimulai? Pendapat pertama, bagaimana kalau kalender Islam dimulai sejak turunnya Al-Quran? Turun Quran tahun 1. Oh, jamaah yang lain tak setuju. Saya tak setuju kalau itu dijadikan tahun 1. Kenapa? Karena wahyu turun tak ada perubahan apa-apa. Yang minum khamar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Oleh sebab itu maka pendapat pertama tolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau tahun Islam dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad? Tak setuju juga. Saya tak setuju, man. Kenapa kamu tak setuju? Karena Nabi lahir tak ada perubahan. Nabi lahir yang mabuk tetap mabuk, yang berjudi tetap berjudi, yang berzina tetap berzina.
lahirnya Nabi tidak ada perubahan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nabi baik, tapi untuk dirinya saja. Dia soleh untuk dirinya saja. Tidak ada gerakan massal, gerakan sosial, gerakan berjamaah. Pendapat ini pun ditolak. Musyawarah. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Menurut saya, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad meninggal? Saya tak setuju. Untung pendapat yang ketiga ini tak diterima. Bayangkan kalau diterima pendapat ketiga. Dimulai tahun baru Islam sejak hari meninggal Nabi. Setiap tahun baru Islam menangis. Marilah kita mengenang kematian. Saya pun tak mau ceramah. Tahun barunya bukan hijrah, tahun baru takziah, duka cita. Pendapat pertama ditolak, turun wahyu. Pendapat kedua ditolak, lahir Nabi. Pendapat ketiga ditolak, meninggal Nabi. Pendapat keempat barulah diterima. Ada ikhtilaf. Yang pertama mengatakan Sayyidina Ali yang punya pendapat ini. Kata Sayyidina Ali, kita pindahkan dari hijrah. Tahun hijrah Nabi, itu yang kita buat tahun 1. Pendapat kedua mengatakan Umar bin Khattab. Tapi ikhtilaf ini tak terlalu besar. Ini masalah furu', bukan masalah usul, bukan masalah prinsipil, bukan masalah primer. Ini masalah kecil saja. Kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Itulah mengapa tahun hijrah yang diambil. Alhamdulillah. Ini bagian dari ilham. Wahyu sudah putus karena Nabi sudah meninggal. Dengan adanya hijrah itu nampaklah mana sahabat yang asli sayang kepada Nabi, mana yang hanya pura-pura basa-basi lipstick. Dengan hijrah itu nampak siapa yang betul-betul beramal karena Allah, yang memisahkan antara orang munafik dengan orang yang tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti adik-adik kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya kenapa tahun kalian itu disebut tahun hijrah? Oh, udah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Masjid Ikhlas. Gimana ceritanya? Sebentar ya, ada rekamannya. Itu enaknya anak zaman sekarang. Kalau kami dulu zaman kuliah, waktu Pak Profesor Ilyas Usti dosen, kami mesti mendengar. Anak zaman sekarang menulis tidak, mendengar tidak. Hidupannya apa? Dah, nanti deh. Kamu nggak nulis? Nah, ada Pak. Ketika saya katakan itu di kelas, zaman kami dulu tak ada nih alat merekam. Salah Bapak lah, kenapa hidup zaman dulu? Kurang ajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku. Nah, begitulah sejarah bagaimana cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.